Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sama Mbak Siska. Rosidianingrum adalah seorang ASN. Enggak deh. Emang Bang Raya itu bukan ASN ya? Bukan punya negara ya? Iya, ASN itu apa? Pegawai negeri. Oh. Bang Raya itu cuma bagian dari anak perusahaannya BUMN, jauh pastanya. Oh, kirain. Tapi mandiri ya? Bagian dari Bank Mandiri sih bukan? Emang, kan gue bilang grup BRI, kenapa lo nanya? Oh iya, BRI ya, BRI. Oke, sorry. Oh iya, BRI. Bank Raya Indonesia. Fokus ya, gue takut. Kenapa? Tolong fokus ya. Oh iya, sorry. Ini Mbak Siska adalah temen gua waktu di sahabat temen gua di IT ya, Institut Teknologi Indonesia, Dulu teknik. sahabat temen gue itu maksudnya gue Sahabat dan temen lah. Kita satu angkatan 2001, tapi saat itu lu adalah orang kedua paling muda ya seangkatan kita gitu. Emang iya ya? Ya iyalah, nomor satunya kan tentu si bocil tuh, si Ade, bocil kematian. Oh. Iya. Ya, Mbak Sis ini adalah satu angkatan sama Tuan Takur di Alma Mater Oren di IT, Institut Teknologi Indonesia di Tangerang muncul, yang kemarin juga udah kita dengerin ceritanya ketua angkatan kita M Fajar sama Moci ya, Nur Arnita apa Arlita sih dia? Arlita ya? Arnita, oke. Ya, sekarang kita kebagian sama Mbak Siska. Apa ya? Kalau gua bisa bilang saat itu yang nggak gua doang sih, mungkin orang-orang kali ya, orang-orang bilang lu adalah bunganya angkatan 2001 lah ya, kembangnya gitu. Kembang kolnya 2001 ya, tapi angkatan 2001 itu maksudnya keseluruhan ya, nggak cuma jurusan kita doang gitu. Jadi memang banyak jurusan juga kan yang nanya-nanyain ke kita waktu itu kan, waktu kita sholat di mana Albayan tuh gitu, lu jurusan apaan? Pertanian bang gitu, senior nggak tahu dari mana tuh, wah masih Siska ya gitu. Iya bang katanya, salamin. Ulang ini siapa ya, orang kenal juga kagak. Misalnya salamin, lu juga salamin gak akan nyebut nama kan, ntar kita bingung ya. Nah makanya waktu itu gue sama Fajar sama Gilang tuh pengen bikin kayak member JKT gitulah zaman dulu. Nah gue jadi memanage lu mau konser gitulah, misalnya nanti lu mau famgate, bukan famgate apa ya kalau bilangnya mereka sih, kayak gathering itu apa nih, ketemu gitu, fans meet fans apa ya gitulah ya. Nah jadi ntar gue siapin foto lu satu yang masuk anggota 50.000 saat itu tuh udah punya rencana tuh, cuman nggak dijalanin. Padahal kalau dijalanin lumayan kaya tuh bisa saat itu gue sama Gilang sama Bibir tuh. Disclaimer dulu nih, pendengar Tuan Takur, kita tuh kuliah di Institut Teknologi yang mayoritas cowok. Jadi menurut gue asal ada mahasiswa berjenis kelamin perempuan itu pun akan menjadi segala kembang sepatu kayak gitu. Jadi nggak ada yang spesial gitu menurut gue. Ya enggak, tapi pas yang pakai rok gitu. Pas di tahun 2000 itu Mbak, sebenarnya udah ya Mang. Iya, maksud gue di angkatan di tahun 2000 itu sudah di era milenium itu, teknik itu udah enggak terstereotip bahwa dia tuh harus cowok, udah enggak gitu. Kayaknya di 90-an juga udah mulai tuh, udah ada mungkin ceweknya lebih dikit lah. Nah pas di angkatan kita itu udah lumayan banyak lah gitu, karena kan tekniknya juga bukan teknik yang elektro, bukan teknik mesin, tapi lebih ke pertanian gitu, dan juga ada teknik arsitek, teknik gak ya waktu itu di IT? Teknik ya? Ya teknik arsitek, kimia gitu. Dan ya memang mayoritas yang isinya cowok ya elektro sama mesin sih ya. Di kita yang paling lumayan banyak lah sama arsitek, kalau nggak salah itu juga ada beberapa cewek lah gitu.
Nah iya, jadi Ya. kalau kita jalan mau ke mana? Ke Masjid. ruangan atau masjid rumah, wah Gedung teriak-teriakan tuh, Sisko, gila gue bilang, Enggak. gila ini bener-bener udah pada kelaparan banget ya, kelaparan wanita gitu. Sama satu lagi sih yang diteriakin, bibir, ada aja tuh dari jurusan mana teriakin bibir. Itu jauh sebelum Justin Bieber ya. Iya, saudara-saudara. Justin Bieber, Kita udah punya kita udah punya Justin Bieber. Justin Bieber. Aduh, tapi jujur ya, kenapa ya kalau orang lain yang menyebut itu gitu ya, ngatain Pajar gitu, kok gue sakit hati ya? Maksudnya, anjir lu nggak kenal dia, terus lu ngatain dia bibir, terus Bibir aja. iya, gue sakit hati gitu. Padahal kita tiap hari Asep ngecengin gitu dia, ya. ngecengin dia terus gitu. Tapi lucu gitu. Sekarang ingetin lucu gitu. Ada. Kayak nggak rela dihina orang Iya gitu makanya. dong. Betul. Itu karena sayang gitu sama si Pajar gitu. Kan kita emang eksklusif, Mang. Nah itu makanya eksklusif ya, eksklusif karena dikit. Seangkatan berapa biji, tapi emang ini juga sih Mbak, lu waktu itu apa ya, sorry itu saya cara berbusana lu tuh beda dari cewek-cewek yang lain gitu saat itu ya, mungkin karena lu Gitu ya. baru apa ya, ibaratnya dari SMA ke kuliah gitu, jadinya lu SMA mungkin lu pakai seragam gitu, pakai yang standar lah gitu, yang semua orang juga pakai gitu saat SMA. Nah pas kuliah kan bebas berekspresi tuh, nah lu masuk dengan style lu yang beda lah dari ya sorry, dari Nila, dari Uul apalagi gitu, dari cewek-cewek yang lain, dari Yuko gitu, Coba, dari Ike. gue butuh evidence statement lo nih, Mang. Kalau menurut memori gue ya, kayak stok baju gue zaman dulu ya stok jeans juga gue setengah betis ya, saudara-saudara, nggak ada yang di atas lutut, kaos tangan panjang, takut hitam, serpong panas, bapak ibu. Terus apalagi ya kadang celana jeans. Iya mas, Aku pakai baju apa, Mang? iya Terus karena kita ada harus ikutan main bola, baju olahraga, training. iya, tapi kan lu kalau lu inget itu kan ketat tuh. Maksud gua apa ya? Ya walaupun nggak ketat, misalnya oke lah lu saat itu pakai yang longgar, tetap aja orang akan tetap ngelihat lu, objeknya akan ke lu gitu. Semua jurusan, semua angkatan yang ada saat kita ngumpul bisa lagi olahraga, pasti tujuannya ngeliatnya ke lu gitu. Pasti udah bukan Ya, hal mohon yang maaf, saudara-saudara. ya gitu lah. Mungkin waktu itu kan lagi ini ya, lagi menemukan, ingin mencari jati diri ya gitu. Jadi memang angkatan kita tuh ya mungkin dibilang aman ya, karena ada elunya gitu. Apalagi kalau dulu yang diincar Bang Berman elu apa siapa ya? Apa? Yang diincar sama Bang Berman, oh Ike ya, Ike deh. Tahu ya kenapa? Ya Bang Berman kan dulu ngincar Ike kayaknya deh. Maksudnya minta dikenalin sama Ike gitu. Makanya angkatan kita aman tuh saat itu. Ada beberapa orang ya. Bagusnya juga ya. Kenapa? Ada bagusnya juga. Nah itu ada bagusnya juga. Sama preman muncul. Udah gitu jurusan kita lagi ya, senior kita lagi. Mantap kali kan itu. Nah itu maksud gua, berjalannya waktu ya punten dah Mbak, lu akhirnya memutuskan untuk berhijab itu kapan? Ya karena ini sih anak gue kan gue masukin ke sekolah Islam, jadi dia panggil gurunya tuh Ustadz Aida gitu. Terus ya gue juga apa namanya, menyesuaikan lah. Kalau gue ambil rapot gue ke sekolahnya sebenarnya sih bukan yang kayak kan ada sekolah Islam yang kalau masuk area harus menutup aurat, enggak yang ada kewajiban seperti itu ya. Cuman gue aja kayak udahlah, gue penyesuaiannya tinggal pakaiin jilbab aja atau pasmina. Jadi kalau ke sekolah dia keperluan apapun ya gue berhijab gitu. Nah terus sampai anak gue itu kelas toddler, 2,5 tahun ya. Terus Toddler itu PAUD ya? 3 tahun gitu. Toddler itu nursery, di bawah PAUD kayaknya. Oh, di bawah PAUD, Dulu oke. istilah baik banget. Oke. Ya Waktu itu 2,5 tahun masuk sekolah.
Terus dia komen, ibu kok kalau ke sekolah aku ibu pakai jilbab, kalau pergi dia kan suka ke mall yang ada jamnya tuh. Kalau ke mall yang ada jamnya ibu nggak pakai jilbab. Oh, kesentil dah tuh ya. Iya, ya Bismillah lah ya. Iya, jalannya dari situ ya. Iya, alhamdulillah masih ada jalannya. Iya, alhamdulillah. Iya, seneng sih gitu. Maksudnya udah apa ya, kayak ya buat kebaikan ya, ya nggak apa-apa gitu kan gitu. Jadinya, berarti baru-baru ini ya Mbak ya? Iya. Anak lahir tahun berapa? Lupa gua. Anak gue, Hah? anak gue lahir tahun 2023. Oh iya 2023 ya. Berarti baru 3 tahun ya? Mau 3 tahun? Mau 3 tahun bener ya? Iya. Dan ya nggak usah lah ya, itu kita nggak usah bahas lah ya, kita sama-sama tahu lah ya, udah ya tentang itu udahlah ya gitu. Apa mau dibahas nih? Enggak tahu itunya lo nggak nyampe ke gue, lo nggak chat juga mestinya. Ya nggak apa-apa, makanya biar natural aja, podcastnya biar natural, biar kan yang dengerin Tapi kan. cerita gue kan tidak menginspire lo untuk berhijab juga kan, Bang? Enggak lah, di luar sana kan ada juga yang dengerin dong, kan followers gue udah lumayan banyak nih, asoy. Sombong banget. Oh iya, ini pendengar Tuan Takur, kita tuh biasa manggil Tuan Takur ini kalau di kampus tuh mama gitu. Apa ya? Kenapa ya? Totol dulu sih, awalnya tuh totol kan. Iya, Totol, karena dulu jerawatan parah kan sampai merah-merah terus bolong kan. Yang ini nggak sih, Mang? Yang lo apa? Yang dulu tuh ada film apa sih tuh? Film apaan? Sinetron apa sih tuh? Ajab. Apa sinetron apa yang zaman kita ospek tuh lo disuruh cosplay? Oh ini. Yang Aduh, encep. Iya, inget. Itu nggak kebahas lagi kemarin sama si Bibir. Iya, bener. Encep. Aduh, jadi dulu ada sinetron Anjasmara, jadi maaf ya, jadi ABK gitu, anak kebutuhan khusus. Nah itu Encep ya. Encep, iya, yang kepalanya rambut itu ada apa, 3 ya, berdiri 3, terus ada belah tengah gitu, dan dia kayaknya ABK sih, dibilangnya ABK ya, tapi dia punya temen ini ya alien ya kalau nggak salah ya, iya nggak sih? Lupa ya pokoknya gitulah. Terus inget Anjasnya dong. iya, tapi kenapa gue disuruh jadi Encep waktu itu ya? Soalnya rambut lo kan belah tengah enggak? Belah tengah ya? Waktu Iya. kita belum Iya. belum Terus dibotakin kayaknya gitu. itu yang nyuruh. Rambut lo diberdiri-berdiriin gitu, Mang, 3 Oh gitu. iya. Dan yang nyuruh kayaknya yang cewek-cewek ya, senior cewek ya, angkatan 2000 tuh kayaknya. Iya, kan lo fansnya kakak-kakak itu, kakak perempuan itu tuh ya. Tadi gue lo bully, gue bales lo bully balik. Oh bully sih, Tapi itu by the way, fakta lah. selama di kampus nih ada korbannya nggak, Mang? Korban apaan? Korban pendekatan. Oh mana berani gua mah nggak Enggak pede, ya. muka gua jelek begitu, buluk juga nggak berani lah. Kalau suka mah ada gitu, cuman ya nggak berani lah. Kan baru berani setelah udah kerja tuh, udah muka udah bersih, udah mulus. Cenderung menjaga pandangan ya, Mang? Asoy, bukan sih, pandangan mah tetap aja, lebih ke punya duit aja. dan lu juga adalah salah satu sama kayak Mochi gitu, pas main ke rumah lu, anjay, perumahan ada garasinya, sedangkan gua kan hidup di kampung-kampung yang dimana selalu banjir, dan kita mah makan ya udah di bawah aja pakai tangan. Dan pas ke rumah lu, pas buat makan siang, nyokap nyediain di meja makan yang mejanya muter-muter, terus makan pakai sendok sama Mana aja garpu. ya. Anjir. Aduh ya, saudara-saudara. Bukan ya, saudara bukan ya. mendengarkan. Jadi, Tuan Takur ini tinggal di DKI Jakarta. KTP-nya tuh DKI Jakarta. Iya, Kebayangkan harga tanah di DKI Jakarta itu pasti beda dengan rumah saya di Banten ya. tapi kan Itu timur, tidak apple Mbak. to apple untuk dibandingkan. Nggak apple to grape kali. Enggak, maksudnya timurnya juga kan timur pinggiran, Mbak. Udah gitu di rapat
penduduk gitu dan selalu banjir gitu. Kalau lu kan perumahan gede gitu, mewah, perumahan Barata, anak Batara juga ya, lupa, kan gue beda lupa. harga. Tetep Kalau aja lah sama itu. DKI. Makan di makan di meja makan pakai garpu sama sendok, anjir. Pertama kali tuh gua gila sih, makanya gua pas ketemu teman-teman kayak gini, anjir, gua ada di lingkungan yang wah banget gitu ya. Kecuali kalau udah ketemu Pajar ya, ketemu Leo ya, ya walaupun dia juga di perumahan tapi sebenarnya ngontrak juga, tapi ya masih sejajaran lah sama mereka gitu. Ya makanya ya itu, ya bangga aja gitu punya teman-teman kayak kalian yang membawa gue ke menjadi sedikit lebih bangsawan lah gitu dibanding sebelumnya. Enggak lah ya. Dari jadi ngawur banget ini ya. Paling gue ini aja sih Mbak, paling pengen denger setelah lu lulus di 2000 berapa Mbak, 2006 2005. Oh lu yang pertama ya, yang barengan sama Gilang ya? Iya Gilang ya, bener, barengan Gilang. Terus Gilang. nilai yang gue dateng ya, Iya, ya ada foto kita. fotonya. Mau Ya ya lihat ya. di sini. boleh ntar buat jadi cover itu, cover Spotify-nya. Nah itu dari situ setelah lulus 2000 berapa, 2005 ya. Nah itu lu lanjut S2 lagi atau kerja langsung Mbak? Enggak, kerja langsung. Karena pada saat itu gue berprinsip apa ya, waktu itu kan gue punya adik gue kan beda 9-10 tahun Iya benar. gitu kan. Jadi ya kalau gue udah bisa langsung kerja, gue akan meringankan orang tua gue gitu. Betul. Ya kan, minimal kan nggak keluar biaya lagi. Atau Betul. kalau misalnya pada saat itu mau S2 juga gue mikir yang nggak pakai biaya dari orang tua lagi. Tapi ya nyatanya sampai sekarang belum rezeki ya. Jadi waktu itu secepat-cepatnya kerja, biar secepat-cepatnya gue bisa beli pulsa pakai duit sendiri. Jadi kerjaan apa aja gue aja. Iya benar. Dan itu pertama apa Mbak? Sebenarnya dari waktu penelitian itu gue udah sambil jualan, jualan itu loh, buka rekening tabungan, Bank Mega, terus jualan, ada yang mau apply kartu kredit nggak nih, beberapa bank asing gitulah. Jadi begitu bisa ngisi satu aplikasi tuh dulu gue dapet cuma ngisi aja tuh gue dapet 20.000, 40.000. Nah begitu di approve bisa dapat 80.000 sampai 100.000 pada masa itu ya, lumayan ya. Jadi ya kerjaan gue gitu aja kayak freelance marketing. Itu dari mana dapatnya? Kok bisa dapet channel itu? Itu gue nggak tahu kalau zaman sekarang masih kayak gitu apa enggak. Kalau dulu tuh kayak beberapa bank tuh pakai agency marketing kali ya, dia kayak rekanan buat marketingin produknya dia gitu. Jadi gue nggak langsung di bawah banknya, tapi gue di bawah agency marketing itu. Jadi tim marketing freelance-nya tuh di situ. Ya itulah. Jadi dulu mereka kantornya di mana sih? Dulu namanya Wisma Dharma Karet sini. Sementara kita kuliahnya kan di Serpong muncul. Jadi kalau udah selesai, kalau penelitian kan kadang cuma sebentar di kampus kan tuh Mang. Jadi gue buru-buru naik kereta dari stasiun Serpong turun Tanah Abang terus nyambung angkot gitulah. Dulu kan naik kereta bahkan kadang nggak bayar. Iya kita kucing-kucingan sama petugasnya. Jadi ya hemat lah dari sisi transportasi, cuman bayar angkot doang sampai depan gedungnya, terus gue di situ ambil aplikasi, terus kadang dikasih pipeline juga sama leader tim gue gitu. Nih lo datengin nih, bisa di follow up nih, mau kok nih waktu itu orangnya, tinggal datengin atau tinggal tawarin lagi. Ya udah gue prospekin dari situ, gue teleponin. Ada yang gue datengin sampai karyawan Bank Indonesia sih waktu itu. Itu juga pengalaman pertama masuk ke area Bank Indonesia, takjub juga, kantornya bagus, gedungnya gede-gede. Ke Bank Indonesia? Iya, jadi gue nyamperin klien karyawan Bank Indonesia untuk waktu itu dia apply kartu kredit bank swasta. Gue sebut bank swasta. Oh gitu. Emang boleh? Dia kan di Bank Indonesia nih. Oh boleh aja ya? Boleh lah, ya? boleh lah. Oh.
Kasian dong kalau nggak boleh, dia nggak punya kartu kredit. Nah itu makanya ya. Cuma masa Bank Indonesia Tuh. nggak boleh ya? Nggak, itu lu dapat informasi atau dapat channelnya dari siapa? Ada temen kecil gue sih di rumah tuh, Oh. kakaknya itu jadi apa, tim leadnya yang kayak gitu-gitu. Jadi gue join tapi nggak di tim dia gitu. Dapat channelnya dari situ lah. Oke. Ya udah pede banget gitu, terus ya udahlah ngisi waktu ya. Ngisi Oh, doang. oke. Berarti jadinya itu freelancer aja ya, bukan Ya waktu itu freelancer sampai PKWT akhirnya ya? pas udah lulus kuliah gue jualannya tuh jualan. Jualan. Gue nawarinnya tuh produk. Lo dulu pernah tahu nggak kartu belanja? Dia sebut aja nama, udah nggak ada brandnya gitu Iya, sekarang. nggak Kartu apa-apa. belanja Carrefour. Carrefour. Dulu tuh dia kerja sama ya, kartu belanja Carrefour. Jadi ada kartu kredit tapi kartu belanja Carrefour. Dia di bawah GE Money. Nah, Oh. dulu gue jualan itu sampai akhirnya karena udah punya ijazah kan, udah lulus, gue apply lah jadi call center. Itu pekerjaan pertama gue yang secara resmi setelah lulus. Jadi call center di situ, shifting ya, weekend masuk Sama sampai malam. Si kan. Dini kan Iya. gitu juga tuh. Telkomsel dia. Iya. Cuman kalau pulang malam ya fasilitas oke lah, dapat apa, voucher taksi gitu-gitu, aman. Iya sama benar. Perempuan itu sambil akhirnya gue ketemu lah Bang Agro pada masa itu. Oh iya, agro. Iya dulu gue inget lu pertama Gitu. lu bilang agro ya. Karena apa ya, dulu kan teknologi industri pertanian emang. Nah itu Kalau mau makanya. sesuai itu ya kita kerjanya di industri dong. Nah itu makanya. Dengan Sayang amat. nyari pabrik yang gue bisa pulang balik dari rumah kan kayaknya aduh Nggak ada ya. gitu. Jauh banget Iya. Tangerang jauh ke arah Banten sana. Iya. Jadi ya udahlah, minimal ada agro-agronya gue apply lah di bank swasta itu. Ada agro-agronya. Iya juga sih, masuk akal. Iya, ya udah sampai saat ini berada di perusahaan yang sama dengan sama? beberapa kali berganti nama. Ini sama. Oh alah. Sama. Oh. Terus dulu kan berubah jadi BRI Agro karena dia diakuisisi BRI. Terus karena BRI mau mentransformasi BRI Agro jadi fully digital bank, ya udah kita berubah nama jadi Bank Raya. Oh, nah. Sebut nih gue kerja di mana? Nggak apa-apa kan, ini kan episode ini disponsori oleh Bank Raya. Kali gitu ada endorsean Bank Raya. Nah itu Mbak, kan lu berarti masuk tadi agro ya. Nah itu posisinya awal apa Mbak? Tentu saja customer service yang tidak ada pasti ya, hubungannya dengan pasti ya. dengan ijazah. Ya, pasti masuk. Cuman akhirnya tuh gue sampai ada alhamdulillah emang jalan Allah ya emang ya. Tadinya mikirnya ngapain udah susah-susah kita nge-lab kan, Nah itu praktek nge-lab. buat lulus KL. aja harus penelitian, Iya. ujung-ujungnya kerja di bank customer service yang maksudnya nggak usah kuliah sesusah itu juga harusnya bisa ya Iya gitu. betul. Cuman ya mungkin itu pintu awalnya aja sih ya. Terus dulu waktu gue skripsi juga ya nggak tahu pada masa itu nganggepnya apa sih, cuman sekarang ya bersyukur juga sih. Dulu biasanya kita tuh cuma analisa kandungan apa pada produk, kadang gue bikin cookies bekatul. Iya. Udahlah analisa labnya, dianalisis gitu udah selesai. Gue pikir begitu mau maju seminar disuruh bikin analisis kriteria investasi ekonomi gitulah. Jadi semisal nih project mau dikembangin menjadi usaha, udah ada hitungan usahanya tuh gimana, ngitung DET-nya, terus ngitung BC ratio gitu-gitu yang itu kan bukan sehari-harinya kita kuliah ya, maksudnya betul. ilmu yang kita dapetnya cuma di beberapa mata kuliah tentang ekonomi teknik, ekonomi industri yang kayak beda gitu. jurusan lah. Iya gitu, terus ya udah deh ini kayak itu hal baru buat gue ya gimana mau nyontek skripsi senior yang kayak gitu belum ada. Iya, kenapa benar. apesnya di gue gitu. Benar. Apes pada saat itu. Terus ya udah mau nggak mau ya karena kalau nggak gitu nggak lulus gitu. Betul.
dicari tahu lah itu, belajarlah sedikit si anak teknik ini tentang ekonomi ya udah akhirnya itu kepake sih buat di bank bisa bertahan di perusahaan ini sampai sekarang. Oh, Ternyata makanya udah jalan. kepake juga untuk Iya, analisa ketemu debitur yang punya usaha apa gitu kan. Analisanya kan harus dari sisi sama lah kurang lebih dasarnya. Betul. Menganalisa sih intinya ya. Nah, ya berarti dari customer service itu berapa tahun? Alhamdulillah 5 tahun. Berapa? 5 tahun. Lumayan ya. Berarti itu di 2000 berapa? 2007 apa 2006? 2012. Hah? Oh, berarti customer waktu itu call center lumayan lama itu. Gue di call center setahunan sih, setahunan lah. Terus sorry gue skip nih. Habis dari call center itu salah aku. Sebelum call center itu bahkan lupa kepala 4 saudara-saudara. Ini kepala 4 nih kayak kurang jumbo biloba ya gue. Jadi sebelum gue di GE Money itu sempat join sama teman SMA gue, dia buka outsourcing. Zaman itu kayak booming banget, kalau lo mau kerja lo mesti lewat outsourcing buat dibantu penempatan. Betul. Gue di situ tuh, jadi keuangannya dia perusahaan kecil ya, cuman ya alhamdulillah buat tempat belajar buat newbie kayak gue pada masa itu. Apa nama perusahaan outsourcingnya? Eli Danesia Sejahtera Utama gitu. Masih ada? Udah berganti nama sih, karena dia kan join usaha sama berbagai pihak. Sebelumnya sama ini, terus kemudian nggak lanjut, terus dilanjutkan sama ini, jadi berubah nama yang kayak gitu. Terus akhirnya dari situ gue keluar baru ke GE Money yang call center tadi, terus baru akhirnya ke Bank Agro di 2007. Ya pokoknya prinsip gue dari zaman lulus, gue udah lulus, oke udah selesai, mak bapak gue ngebiayain gitu ya. Jadi gimana caranya gue bertahan hidup dengan gaji yang gue punya gitu ya, walaupun cuma berapa rupiah ya. Alhamdulillah benar setuju. Berarti itu masih tinggal di rumah orang tua kan ya, maksudnya deket lah ya. Iya masih, soalnya gajinya nggak cukup buat bayar kontrakan sendiri. Jadi saya masih tapi udah bawa mobil lah, lu kan kuliah aja bawa lu kuliah bawa mobil gak sih ya? Bawa lah, truk Indo yang kita hampir, dulu kita mau kemana sih mbak yang kata lu bawa mobil sampai kita mau nyungsep ya? Di tol pernah dah, gue lupa ya kemana kita. Rumah Fajar, itu doang rutenya bang. Enggak, kita pernah masuk tol tuh, terus kita udah lulus dah itu, pokoknya lu udah pada lulus dah. Kemana? Belum. Ini kondangan senior di Tanah Abang, lo sama Fajar ke rumah gue dulu. Nah itu tuh ya, lu bawa mobil kita hampir mau nyungsep itu ya. Iya siapa ya nikahan si itu ya, si itu 99 ya? Pokoknya 97. Oh 97 ya? Si suami dan istrinya itu dua-duanya senior kita, angkatan 93 sama 93 97 sih. Si Taufik sama Porika. Ya. Iya itu ya. Sama Mbak siapa gitu lupa. Porika asisten lab. Iya. Kalau itu mah gue masih kontek-kontekan sama mereka. Iya, lu bawa mobil sampai nyungsep, mobil truk Indo kan mobil Jeep ya kalau misalnya Mbak. Waktu yang kondangan itu pakai mobil bokap gue jual beli mobil second pada masa itu, jadi yang waktu itu kita pakai tuh persediaan dagangan dia. Lu kayak ini ya, kalau di Danau Kasino Indro si ini ya siapa namanya? Lupa nama si kasino. Iya yang ganti, kalau kuliah tuh mobilnya gonta-ganti mulu gitu, padahal mah bokapnya punya bengkel dempul. Siapa lupa namanya, siapa sih, Mat Sani siapa gitu. Itulah pokoknya. Nah terus berarti pas selama lu gawe itu selama 5 tahun yang tadi di mana Agro ya? Itu di customer service. Itu nggak bawa mobil, berarti pulang pergi naik angkot. Iya, gue tuh bawa mobil dalam hal efisiensi ya saudara-saudara. Kalau berhubung dulu rumah gue di Ciledug dan kampus di Muncul, Serpong, kalau gue naik angkot tuh gue hitung sehari 50.000 lebih lah. Iya. Karena naik angkotnya tuh yang bisa bayar 9.000 zaman dulu ya. Iya. Terus nyambung ojek gitu. Bayar berapa sih? Belasan ribu kan lupa deh gue. Pokoknya gue hitung kayak 50.000 sehari lah abis
gitu. Nah di rumah tuh ada mobil bokap gue yang mobil jadul kan itu juga. Iya. Wah, Loksat itu mah keren Kan lah. Suzuki Sierra zaman Iya, umur gue Sierra. lah tuh mobil. Gue pakai lah itu kan hemat banget bensinnya, dan waktu itu tolnya tuh kalau gue masuk tol dari Bintaro keluar Muncul itu kayak cuman bayar 1.500 atau 3.000 Jadi lebih gitu. lah Jadi naik mobil ya. secara perhitungan lebih ekonomi kalau gue bawa mobil, kan nggak pakai AC juga mobilnya. Iya, benar. Mobilnya Hansnya Dul. Jadi saudara-saudara jangan dibayangkan mobil yang mewah-mewah Ya gitu, tetap tapi aja tidak. namanya bawa mobil mah Mobil udah keras. pasti wah lah. Iya ya emang. Nah terus setelah 5 tahun jadi CS lanjut ke posisi Ada ini sih, ada pendidikan internal gitu. Jadi ada program internal, officer development program gitu, biasa kan kayak MT kayak jalur fast track untuk naik beberapa grade lah gitu. Ya udah gue join itu, ya udah gue ikut itu pendidikan, terus training setahun, terus banting setir jadi relationship manager namanya kalau di bank AO gitulah. manager. Tapi di divisi PR bisnis bukan? korporasi. Bilangnya relationship manager, account officer. AO. Jadi kalau di bank itu kan marketingnya tuh yang untuk produk kredit kan dia harus lakukan analisa kredit nih, kelayakan usahanya gimana kira-kira nih gitu ya, kurang lebihnya kayak yang gue kena di skripsi suruh ngerjain itu. Jadilah gue itu jadi pekerjaan gue sehari-hari pada masa itu tuh. Jadi gue kalau ada bisnis mau pengajuan, gue di kantor pusat waktu itu, jadi gue yang analisa tuh dari sisi permodalannya gimana, kemudian ya gitulah, jadi kelayakan gimana, dibikinin memorandum analisa kredit gitu. Terus kalau udah oke, dipresentasiin ke direksi mutus, baru deh realisasi bisa cair tuh si debit kilometer itu gitu. Jadi harus lewat lu dulu ya, sebelum di approve harus lewat lu dulu, dianalisa. Gue yang bikinin analisanya. Justru malah lu yang bikinin. Oke. Kayak nanti misalnya dia minjem berapa, terus nanti dapat keuntungannya kapan dan berapa gitu ya, dan yakin bisa balikin nggak gitu ya, berapa gitu. tahun. Iya gitulah kurang lebihnya ya. Hubungan sama ilmu yang kita dapat di kampus ya, mungkin itu bagi sebagian kecil dari skripsi gue. Terus kalau misalnya kunjungan ke lapangan untuk ngelihat proses usahanya nggak terlalu asing gitu ngeliatnya, kan kita suka field trip juga kan ya ke pabrik-pabrik gitu kan, zaman dulu ya. Oh ini produksinya, ini QC-nya, oh ini pengolahan limbahnya, kayak gitu udah familiar lah dengan ilmu yang kita dapat di kampus tercinta itu. Nah itu yang pas lagi ada training itu lu ngajuin diri atau ngajuin diri? Emang inisiatif gitu ya? Ingin perubahan. Ya iyalah, gini-gini aja hidup ya gitu ya. Iya, ya gitu ya, ditambah ya kan ini yang itulah pokoknya part yang gue harus meringankan gimana ceritanya, meringankan yang itu. Oke, ya paham. Itu udah di situ ya, udah di titik itu ya. Udah, justru itu menjadi titik balik. Udahlah, gue pada siapa lagi gue bergantung, udah bismillah ya Allah, mudah-mudahan ini jalan yang tepat untuk gue bangkit. Itu yang waktu lu sakit itu ya, itu tahun berapa ya? Iya, jadi di masa itu tuh awal-awal gue ikut pendidikan itu, Mang. 2013 ya? Setelah gue penempatan jadi AO itu di divisi bisnis korporasi, emang hektik banget, bisa sampai pulang jam 10-an gitu, paket-paket kreditnya banyak. Ya gue mungkin jajan sembarangan kali ya, udah qadarullah dapet sakit yang sempat nggak bisa aktivitas 3 bulan. Udah mikir, gue mau mati kan, ya Allah masih ada umur nggak ya Allah. Iya kan itu yang lo jenguk dulu. Iya, yang zaman Fidik masih kecil. Iya, makanya kan waktu itu bilangnya udah ya 50-50 kan kita kaget ya langsung. Serius ini itu. Nah, penyakitnya apa sih waktu itu? Sebenarnya, jadi tuh waktu itu gue
kepala itu nggak bisa diangkat mam, jadi kayak mesti rebahan terus. Kalau gue duduk angkat kepala, aduh, jadi di dalamnya kayak ada gong benda yang diancol gitu kali ya, bayangkan gitu. Gede, dung sakit gitu, kayak Pusing banget ya? iya, kayak keguncang-guncang gitu, kayak ada gong dipukul gitu di dalam kepala. Bunyi gitu maksudnya, bunyi gitu. Sakitnya tuh kayak Getar. berdentum, apa ya istilahnya, kayak dipukul gitu sakitnya. Oh. datang saya gimana ya, ada ritmenya gitu. Ada guncangan lah ya, terguncang gitu. Kayak gitu rasanya gitu. Udah sempet ke rumah sakit, waktu itu kan ada om yang dia spesialis bedah syaraf. Iya. Terus gue sempet berapa bulan di rumah sakit itu, terus katanya oh ini mesti dibelek nih sedikit aja nih otak bawahnya, paling 2 cm kali 2 cm tempurungnya dibelek. Buat nanti apa? posisi otaknya dibenerin menurut, karena diagnosa awalnya tuh otak gue hernia gitu. Otak Jadi mesti dibenerin hernia? posisinya. Turun gitu. Baik, bayang lo hernia tapi ini di otak ya. Cuman Iya. udahlah second opinion ya. Nah di operasi itu kalau dilakukan nih peluangnya 50-50, 50% gue sembuh, 50% ya gue gitu. Iya. Gue nggak berani ya. Terus ya udah second opinion. Waktu itu rumah sakit PON tuh baru buka, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional tuh, rumah sakit pemerintah yang Iya. fokus di syaraf dan otak gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue ke situ, kan bisa pakai BPJS juga. Di situ lebih spesifik tuh pemeriksaan syarafnya, ada yang syaraf karena kecelakaan, ada syaraf karena infeksi. Nah setelah gue berobat ke situ, ternyata yang rusak itu justru bukan di otak bawah belakang gue, tapi syaraf penopang otak belakang. Beda tipis. Syaraf penopang otak belakang. Otak belakang. Jadi kayak logika bayinya tuh, misalnya ini otak belakang kali ya, orang kan gue orang awam ya. Jadi si syaraf itu kayak karet tali-tali karet yang nyangga gitu. Nah karena ada infeksi virus, jadi waktu itu ada virus rubella, CMV, toxoplasma itu tinggi tuh di Indonesia. otak gue itu. Justru di gue nya. Udah ada di diri lu gitu ya? Iya, waktu itu kediagnosanya itu karena si virus-virus itu tadinya dikira virusnya itu menyerang otaknya, ternyata yang kena cuma syarafnya. Jadi alhamdulillah masih alhamdulillah ya. besar lah potensi sembuhnya gitu. Jadi gue nggak perlu yang otak gue diapa-apain. Zaman itu kan yang lagi hot. Yuk lanjut yang tadi apa? Yang saraf. Yang virus-virus itu lah di otak gue. Nah itu ternyata bukan di otaknya tapi syaraf yang penyangganya ya, penopangnya. Jadi pengobatannya adalah terapi fisioterapi gitu seminggu, dari seminggu 3 kali sampai sebulan 2 kali waktu itu. Itu di setrum, dipanasin, dikejut ya kayaknya betul. Itu kayak terapi fisioterapi pada umumnya mungkin gitu ya. Jadi mengembalikan elastisitas syaraf selain obat-obatan gitu lah. Obatnya banyak juga. Iya. Kadang perda nyeri ya. Perda nyeri lu udah levelan berapa kali ya miligramnya ya? Udah 80 atau 100 kali. Tahu obat apa, gue juga udah sampai yang ya udahlah gue minum aja, udah nggak gue baca-baca. Iya. Bagus gitu sih, lebih baik minum dibanding nggak diminum. Nah itu tahun berapa sih Pak? 2013 benar? Itu 2013an ya, pokoknya setelah gue selesai ikut program itu, terus gue langsung penempatan. Nah pas penempatan tuh mungkin jet lag kali ya, kan tadinya kerjaan banyak nih kerjaan pulang gitu. Iya udah benar. Dia lagi kunjungan dan juga banyak pikiran ya. Iya, masalah pribadi yang ada yang harus dilepaskan gitu ya. Jadi gue kayaknya pernah ngobrol itu deh sama si Bibir. Iya kayaknya Bibir ya, gue sama siapa lagi ngobrol. Katanya kiriman lah, apalah gitu. Siapa yang bilang kiriman? Iya gue ngobrol kita sama si Bibir gitu. Maksudnya kayaknya kiriman dari yang sono nih kayak gitu. Gak jelas dah kayaknya. Alhamdulillah udah almarhum. Serius? Alhamdulillah. Serius Mbak? Udah alhamdulillah. Serius? Kok lu gak kabar? Kok lu gak kabarnya? Dikabarin. WA telepon.
Sama siapa? Sama keluarganya? keluarganya. Oh. Kapan? Oh, zaman gua hamil lah. Oh, berarti belum lama. Oh, dia tapi nggak itu lagi, nggak dapat pasangan lagi apa? Nggak tahu ya, nggak mau tahu lah ya, udahlah ya. Oh, nggak tahu. Udah. Ya kita sih, Kembali aja. kita sih dulu agak aneh ya, kok bisa ya dirimu sama yang itu ya, agak aneh ya. Kan lu kan juga ada kalau nggak salah orang anak arsitek apa anak mana ya Mbak waktu itu ya? Sempet ngeduain dia kan lu ya? Dua. Iya, lu sempet jalan juga sama anak arsitek apa anak mana ya? Lupa gua. Enggak pacaran ya, tolong itu. Itu nggak Cuma pacaran? ketempelan. Oh, ya itu masuk gue mendingan itulah dari tampang gitu ya, dibanding yang Gitu ya. dibanding yang Kenapa nggak bilang sama gue pada saat itu memberi masukan seorang sahabat? kita mah kan dulu nggak berani ya, karena belum sefrontal sekarang gitu. Dulu mah kita diem aja, udahlah biarin aja lah urusan dia, ntar malah ribet. Orang sekarang mah dibicarain aja di grup pada baper lah, males. Males tadi dikasih ayat-ayat gue mah ngeri. Takut panas ya. Takut panas, gue kan setan ya. Aduh. Tapi yang gue heran nih kenapa dua-duanya les grup? Serius? Tidak Kan gue duluan. Iya kan les juga. Sebenarnya gue bilang, lah ini ngapain? Ya udah cukup satu aja kali yang les. Dua-duanya les ya udahlah. Si Nila apa si Ya, Umur? ya. Nila. Oh Nila. Oke. Oh sebut nama sih. Apa lah elah namanya gak. Ya kemarin sih udah ngobrol sama Fajar gitu. Gue sebenarnya Jar apa ya, ke kalian tuh gue pengen jadi diri gue sebenarnya gitu, karena sekarang kita kan udah di levelan kerja ya, kerja ketemu sama orang-orang yang formal gitu. Jadi kita ngomongnya juga harus formal, kita nggak bisa jadi diri kita yang dulu-dulu yang apa ya, inner child kita lah gitu. Kita canda kita kan butuh ya, dan yang ngerti gua itu adalah kalian gitu. Kalian walaupun gue di sana kuliah cuman 2 tahun, tapi apa ya, kayak keluarganya tuh udah melekat banget gitu. Ada yang sakit, kitanya juga kayak ngerasa ketakutan gitu, kayak was-was gitu, cemas, kayak keluarga sendiri gitu. Terus ada yang nikah, kita senang, kita bahagia. Ada yang punya anak lahiran, kita juga senang, walaupun nggak tahu kabar, maksudnya kita nggak sempet jenguk gitu, tapi kita senang, kita bahagia gitu. Makanya pas kemarin kejadian itu kan, ya kan lu tahu gue tukang bercanda, masa sih kayak gitu, masa kayak gitu aja baper sih? Kan lu tahu gue kayak gimana, mulut gue kan emang sampah dari dulu gitu. Dan apa Mbak? Gue bahkan lupa apa sih poinnya, tahu udah pada ribut aja. Iya, itu yang gue bilang ya Kang Sunda bakal bisa nikah lagi gitu, maksudnya punya istri lagi gitu. Maksud gue, iya. maksud gue, ya ampun, kalau emang Sunda ngelakuin itu, ya gue pukulin duluan lah, ibaratnya gitu. Gue sebagai abangnya lagi ngebully, iya, bercanda kan, ledekin bahu. Tapi kok yang Nila? Nah, gue nggak tahu apa udah japri-japrian apa gimana, tapi kenapa terus Nila ngeluarin ayat lah, sekarang bercanda segala macam ya. Dari dulu kan emang gue selalu punya masalah sama Nila kan, berantemnya sama Nila terus kan. Entah dibilang gue kayak cewek lah, mulut gue lemes lah, inget banget lah dari dulu lah, kita pas meeting juga pasti berantemnya gue sama Nila terus kan gitu. Nila yang emang tomboy gitu, gue yang malah justru kayak cewek yang selalu ya lemes lah mulut gua gitu. Tapi ya itulah gua sensitif, lebih sensitif. Maksudnya sensitif? Iya, dia lebih sensitif. Dan iya, lu juga. Jadi ya udah kalian ya. Ya tapi kan kita udah gede ya, udah tahu ini bercanda gitu. Ya kayak lu juga waktu kejadian waktu itu, sebenarnya gue juga sama Fajar bilang nih, kita kalau ketemu nih ini lu nih, gue bilang kita pengen tampolin dulu gitu, pengen kita pukulin gitu, saking nggak care-nya gitu. Pokoknya gitulah, kita ada segitu kita care-nya sama kalian gitu. Maksudnya ya udah kayak keluarga gitu, rasa was-was, rasa khawatir ya. Makanya ya apalagi kalau emang sudah ngelakuin itu lah, mendingan gua duluan yang mukulin gitu dibanding orang lain. Nah makanya nggak usah dibawa itu sesuai dengan kenyataan. Di sini pun
gua ngerasain hal itu gitu. Jadi kerja terus ya taulah jidat gua hitam, terus gua juga celana gua ngegantung. Di sini selalu bilang ke gua, apa Taufik mah pasti istrinya lebih dari satu nih. Selalu kayak gitu. Cuma kan gua cuman, terus gua jenggotan juga gitu kan. Gua cuma mikir, ini bercandaan gua, dibercandain sama orang lain ke gua gitu kan. Ya udah gitu, gue bilang ya ini mah bercandaan doang, nggak serius gitu. Jadi ya udah sih, pasti di tempat kerja ada yang kayak gitu kok gitu. Jadi nggak aneh harusnya ya, karena kan kalian juga pada kerja ya, bukan di rumah doang. Dan gue pas Pade Indro ngerilis lagu yang apa, yang Aku Rindu itu kan, yang ngerilis lagu Pade Indro, Warkop. Dia ngerilis lagu sama ada band namanya Nunung CS, kalau lu tahu ya. Nah itu dia tentang ini, tentang kekangenan dia sama Kasino sama Dono. Jujur mbak, gue nangis bener. Ya itu yang gue rasain ke kalian, ya kangen gitu, bercanda sama kalian gitu, yang tahu gue kayak begini gitu. Dan waktu gue nikah ya gue udah cerita juga di Fajar ya, gue deg-degannya banget gitu, sampai malam, sampai besok paginya gitu, kayak aduh kenapa ya kok deg-degan ya, kayak bukan gue gitu, kok biasa ngadepin sesuatu ya santai aja gitu, ini kok deg-degan banget. Dan pas ngelihat kalian di masjid itu, wah gila, kayak ini yang gue butuhin, ini sahabat-sahabat gue nih, saudara-saudara gue yang tahu gue gimana, yang akhirnya malah gue santai aja pas akad gitu, malah almarhum mertua yang salah kan gitu, sampai 2 kali gitu. Jadi, ya itulah gitu, kalian ya bukan sekedar sahabat tapi ya saudara buat gue gitu. Gue juga pengen anak-anak gue tahu bahwa ya inilah saudara-saudara bokap lu nih gitu sih gitu. Jadi kayaknya udahlah, kayak hal-hal yang kayak gitu oke lah, mungkin ya gue akan bercanda itu ke yang cowok-cowok aja. Makanya sekarang kita punya grup nih yang cowok-cowok sendiri, jadi udah ngebahas jadi ngebahasnya yang aneh-aneh ya, apalagi ada tempong juga masuk di situ. Jadi Tuan Takur, apakah Anda berencana menjadwalkan banget and greet? Maksudnya gathering maksudnya gathering eksklusif first? Ayolah, kapan? Gas, saya mah ikut aja lah. Ya makanya pengen juga tabayun lah gitu, maksudnya udah ketemu gitu, jadi biar lega lah gitu, biar nggak ada keresahan di hati gitu. Iya, berapa kali buka puasa ya? Emang iya? Berapa kali buka puasa cuman jadi agenda maksudnya? Oh ya, terakhir 2022 itu kan yang di Rumah Rahma kan? Iya. Enggak, ada lagi mbak. Itu Abis lebaran yang 2025 iya, tuh. Itu halal bihalal. Oh iya, si Mochi datang ya? Iya, Mochi datang tuh, udah sehat dia, udah sembuh. Iya, nah itu. Iya, itu sih terakhir. Iya, terakhir itu ya. Ya udahlah, ntar next diagendakan lagi, insya Allah datang ya, semoga ya nih. Kalau ada yang lahiran, apa nunggu kalau ada yang mantu? Mantu gua ya berarti ya, paling gede si Pidik ya. Enggak lah, diantar lah, nggak usah lah. Gue bilang jangan nikah dulu dik, udah biarin nikmatin hidup lo dulu. Iya. Punya umur berapa? Mau 18, udah 17, udah punya KTP. Di Seratan dia, lagi PKL di Seratan, Gancit. Itu makanya. Paling tua ya, anak lo ya berarti di angkatan kita ya? Iya, paling tua, betul. Ya kan nikah duluan saya. Iya benar-benar. Anak Mocak masih SMP kan. Iya benar, nikah duluan. Nah itu lanjut mbak, jadi kemana-mana nih. Terus abis itu setelah sakit, berarti dari kantor baik banget ya, kayak memberikan istirahat gitu ya. Emang secara ketentuannya tuh kayaknya mungkin sama ya, itu di perusahaan lain juga gitu apa ya?
Tapi 3 bulan, tapi kebijakan setelah kali, itu proporsional. Oh 3 iya, bulan lo boleh betul gajinya lo ya. boleh nggak masuk kalau Iya, sakit, tapi iya. di bulan ke-4 dan seterusnya ada proporsional lah, berapa dikurangi dari Iya betul betul gaji betul gitu betul kan. betul betul betul. Nah gue di bulan ke-4 masuk. Oh. Aman ya. Nah itu di mana itu? Langsung penempatannya di Itu di kantor pusat divisi Di agribisnis mana? itu, jadi di kantor pusat di divisi mana? agribisnis Daerah mana? Kuningan, Oh, lu Kuningan. Jakarta. Oh. Apaan itunya nama gedungnya? Dulu sekarang namanya Plaza Agro, samping Oh, depan Plaza ini loh, apa halte LRT, apa mah depan Detkes Kemenkes itu mah, Oh, mana? depan Kemenkes. Gua taunya kalau Kuningan itu Arah Rasuna Said, main bola, halte Sumantri, LRT, terus halte LRT Rasuna Said. oh ya iya berarti satu Itulah. satu jalan sama kantornya di ini itu dulu. Dia di Iya, yang dekat betul. Hotel 66 tuh. Sebelumnya dia namanya Menara apa ya lupa gua. Dia itu dulu di situ tuh. Kalau jemput jadi call center tuh malam-malam lewat Taman Lawang kan. Wah, serem banget dah, banyak banget bencong-bencong. Nah, terus di situ berapa tahun, Mbak, di Kuningan? Berarti lu pulang pergi ya? Iya, ngekos gue. Oh, ngekos, sempet Akhirnya ngekos. masuk lagi itu, akhirnya ngekos di belakang situ. Di belakang. Oh, biar nggak capek ya. Iya, merasakan juga setelah ditahan-tahan sama bokap gue nggak boleh ngekos kan seumur hidup. Betul, betul, betul. Akhirnya gue ngekos terus berapa lama ya? Sampai 2016 kayaknya, setahunan lah. Terus gue dapat promosi ke cabang. Jadi alhamdulillah cabangnya di Tangerang. Jadi deket rumah. Ya udah pulang deh ke rumah. Oh, oke. Itu berarti sampai sekarang nih posisinya sama? Apa beda? Udah beda lagi? Beda. Oh. Beda itu kan dulu pas ngekos tuh karena saya udah single lagi, jadi bisa ngekos kan waktu itu kan. Iya, kalau kali bini orang ngekos dikasih sama laki pada satu kota yang nggak mungkin lah. Ada. Terus? Gitu ya udah, di situ gue balik ke rumah lagi karena kerjanya tuh kantornya dekat rumah. Ya dari situ 2 tahun atau 3 tahun gue promosi ke cabang lain, tapi kalau yang di Tangerang itu cabang pembantu gitu, jadi dari situ ke kantor cabang di Jambi. Buset. Nah, iya alhamdulillah banget tuh, begitu gue dapet jodoh menikah lagi. Akhirnya baru tuh 2000 kan lo datang. Iya, aku lupa 2000 berapa bidik udah lumayan. 2018. Oh iya 2018 ya. 2018 baru seminggu nikah gue dapet SK ke Jambi. Oh. Ya udah nggak boleh nolak kan, kalau lo nolak ya lo resign gitu. Ya udah bismillah suami merestui, ya udah LDM lah gue. Oh sempet LDR ya. Iya. Lalu 2 minggu kawin mah. Iya. LDM. Lagi anget-angetnya udah mana lama ketahan ya. Aduh, biu. Beda kalau sama orang yang apa ya, yang baru mah beda lah. Ini udah pernah ngerasain terus kosong, terus ada lagi sebenarnya yang udah halal gitu ya. Cuman malah disuruh bisa dulu. Emang dah. Aduh. Terus di Jambi berapa tahun? Di Jambi alhamdulillahnya lagi cuma 9 bulan. Oh. Soalnya suami gue agak rusuh ya, jadi apa? Rusuh. Sempat heboh gitu lama, akhirnya gue menghadap ke beberapa direksi minta pengecualian, bisa minta pindah gitu karena pertimbangan suami dan apalah gitu. Kebetulan tuh teman sekolahnya suami gue itu kepala divisi di sini, jadi menurut dia tuh gue, aduh ini gue kalau cerita ntar laki gue nonton. Ya nggak usah dikasih, nggak usah di-share. Jadi tuh suami gue tuh posesif banget Mang. Oh iyalah pastilah, pengalaman dari Sampai sebelumnya kali. WhatsApp Nggak. sampai WhatsApp gue tuh
ada di handphone dia gitu, jadi ya cuman ya udahlah gitu. Oh, di iniin, Jadi dia memantau semua gitu. ditautkan. Terus Oke. zaman dulu gue di Tangerang juga kan, waktu mau nikah ya itu dia, gue lagi OTS ke nasabah, dia ngebuntutin di belakang mobil kita, mobil kantor gitu, Wanjay. Iya, terus sama tim-tim gue yang lain kan banyak kan cowok-cowok ya. Ya udah, emangnya kenapa gitu kan, ini kerja ya. Ya gue juga udah umuran segini mau ngapain, mau Itu masih pacaran apa udah? Iya, waktu itu mau pacaran, masih pacaran, udah mau nikah, lagi ngurusin nikahan Yalah, gitu. mau mastiin kali Makin dia. posesif, terus ya gue sempet istihoro, ya Allah ini bener ya jodoh apa bukan, kok kayak gini amat. Kayak ya itu akhirnya ya udah gue memutuskan nikah. Terus pas nikah tuh juga masih kayak gitu, terus masih posesif. agak heboh gitulah, udah sampai kedengaran. Terus dia cerita lo ke temennya yang di kantor pusat juga gitu kan, terus minta tolong inilah ke direksi ini kalau enggak ntar bakal inilah si sekolah gitu. Rusuhnya itu. Oke. Dia tuh ditelepon, terus besok ini aja deh ke pusat nih, coba ngadep Pak ini nih si Diko, ya kata buat nama laki gue. Si ini apa? Si D. Suami lo nelfon gitu, katanya ini ya udah gue ngadep, ceritalah sedetil mungkin gitu, mau permasalahan rumah tangga ya, sampai ke direktur utama, aneh juga. Tapi alhamdulillahnya baik ya. Alhamdulillahnya iya, karena waktu itu tuh dia tahu gue baru nikah kan, gue undang gitu, terus aduh saya nggak enak nih, cuman ya dia apresiasi sih gue mau terima apa FK itu, jalanin gitu. Walaupun kondisinya dia juga udah bilang ya udahlah lihat dulu setahun, kalau nanti ada progres nanti saya pulangin lagi ke kantor pusat. Belum tahun ya gue belum berani lagi kan, ternyata suami gue udah bisu. Ya udah akhirnya dapat privilege buat baliklah ke bisnis divisi yang dulu lagi gitu. Sebagai apa Mbak posisinya, jabatannya? Waktu itu sih udah punya tim member pas balik ke sini lagi. Head atau manager? Bedanya apa sih? Kalau head itu biasanya ya banyak yang dinaungin gitu, jadi enggak kalau gue manajer doang kali ya. Ya lu jabatannya apa, kan lu yang tahu, malah nanya lagi. Kepala bagian pada saat itu Bapak. Kepala bagian. Nah itu head lah, kepala bagian, berarti banyak yang ditaungin, berarti bisa mungkin undernya bisa sekitar 50 atau 100 personel berarti. Enggak. Terus sampai sekarang nih masih posisi yang sama? Dari yang pulang dari Jambi alhamdulillah enggak, naik lagi? Banyak alhamdulillahnya lah gue. Mantep. Emang rezekinya nggak kemana orang baik mah. Enggak Mang, gue kan termasuk yang hamil pada usia tua ya. Jadi high risk. Jadi pada saat gue mau merencanakan untuk punya anak, gue bismillah pengen minggir lah, udahlah nggak usah di bisnis. Kalau di bisnis kan gue harus kunjungan yang ke kebun-kebun sawit gitu. Kayak auditnya ya, gitu, ngaudit ya. Jadi gue melipir lah ke supporting. Sekarang gue di policy sampai dengan hari ini. Di apa? Policy. Jadi bikin kebijakan. Gitu. Kayak legalitas gitu. Bikin ketentuan internal. Berarti SOP, internal, GMP-nya lah ya. GMP-nya bank lah ya. Itu cuma terbatas di aktivitas kredit aja. Untuk aktivitas operasional atau bisnis lain di luar kredit bukan di tim gue. Ya iyalah, dari pengalaman dari bawah terus sampai akhirnya cabang dan pernah di pusat juga, harusnya lebih berpengalaman sih ya buat kayak ngerevisi tadi polisi yang ada di kantor ya, di bank ya. Kalau berpengalaman sih yang lain mungkin banyak yang lebih.
Ya nggak tahu Allah kasihnya ke gue. Iyalah, itu kan emang buat kasih tempat rezeki. buat minggir dulu, minggir jadi bisa fokus membersamai anak ya di usia toddler. Oh berarti sekarang udah nggak kunjungan-kunjungan, jadi udah memang ya ke Udah. kantor aja terus pulang gitu. Terus sekarang Jadi belum balik gimana sih Mbak? Ya itu karena gue tuh waktu ketahuan hamil dulu sempat keguguran sih sebelumnya, makanya karena pengalaman keguguran itu gue minta pindah ke non bisnis. Nah jadi waktu itu tuh di awal tahu hamil tuh gue sempat bleeding, jadi harus bed rest sampai umur kehamilan 4 bulan, agak PR ya. Nah karena bed rest itu tadinya gue di Depok tuh jadi tinggal sendiri kan kalau bed rest. Jadi gue merapat ke rumah yang waktu itu lo main, ke rumah orang tua gue. Itulah gue sampai sekarang. Jadi ya. Oh sekarang Ya bisa. udah di Barata lagi? Iya gitu, iya. Main lah. Lah ini bangnya di mana nih kantornya? Sekarang kantornya di Pancoran, pindah gedung doang. Lebih jauh tuh, mendingan di Depok lah. Iya, cuman kan dulu kalau gue bed rest nih kan namanya orang hamil bed rest kan di kasur aja mang, nggak ada orang. Oh, lah bukan itu Jadi rumah kalau orang ada tua apa? si Iya, kebetulan ibu mertua gue habis meninggal. Ya udah, nggak ada Kapan? orang. Kapan lah ya? Habis gue keguguran itu lah. Terus meninggal lama. Beliau meninggal terus kayak ya sepi banget ya rumah kayak gini gitu. Ya udah Allah kasih gue hamil biar ada temennya kali ya. Oh berarti anak lu sekarang sama nyokap? Jadi ya ada lebih tenang ya meninggalkan anak dengan pengasuh diliatin sama orang tua. Betul. Oh laki lu juga kerja pulangnya ke situ? Iya. Si Danan di mana? Danan beli rumah di mana ya itu Kunciran, lo tau Geraha Raya nggak? Oh Kunciran Tangerang. Iya ya? Iya itulah Ciledug situ, masih daerah situ, beda kecamatan aja. Oh udah punya anak dia? Lu tau nggak adik gue anaknya 4. Kalah katanya. Buset tuh bocah emang dah ya, kelihatan dari kecil. Lo yang ngajarin main drum kan ya? Aduh, bangor banget dah, ke rumah lu dah. Rusuh banget sampai kunci hilang. Kunci pacar hilang ya? Cariin. Kunci motor ya? Kunci motor, buset dah, bener-bener dah. Aduh, sekarang udah punya anak 4 dong. Iya. Gila, itu berentetan. Jadi adik gue yang pertama tuh baru masuk kelas 1 nih tahun ini. Buset, 7 tahun. Terus anaknya yang kedua pantaran anak gue. Oh, 3 tahun. 3,5 tahun lah. 3,5 tahun, oke. Anaknya yang ketiga, si cewek tuh, yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang ketiga tuh mungkin belum setahun sih. Bulan apa ya, gue lupa, 8 bulan kali ya. Terus lagi nih? Kembar ternyata, cewek. Oh, karena kembar. Jadi, combo. Jadi 4. Mantap, udah stop tuh dia. Iya katanya sih. Kerja di mana dia ya? Konstruksi gitu ya kayaknya ya? Dulu sempat di PP, terus sekarang PP. Terus resign, terus ya udah jadi entrepreneur, kontraktor gitu kalau ada. Ya lo kalau mau renov rumah mah. Apaan yang harus direnov? Kagak ada. Rumah kecil. Oh, dia kuliah di IT juga? Enggak? Di itu Politeknik apa sih namanya? Politeknik Negeri Jakarta itu loh. Lokasinya UI itu loh, Bang. UI, betul. Ada S1, ada D3 itu, dia ngambil yang mana? Iya, dia D4. Oh, D4-nya. Iya, benar sih, langsung jalan jembatan. Mantap. Oh, ya udahlah, alhamdulillah. Gitu. Istrinya kerja juga? Enggak? Enggak sih, anak 4 udah repot kayaknya. Iya, benar. Berarti dia ngurus sendiri tuh istrinya, keren juga ya? Iya, sampai lahir yang kembar kemarin baru nyari ini sih asisten buat bantu di rumah ya, biar kewalahan. Oke, mantap sekali. Gue sih yang dari cerita lu yang gue petik adalah pertama saat lu lulus kuliah ya, malah sebelum lu kuliah lu
udah berusaha pengen punya duit sendiri dibanding harus terus minta sama orang tua. Walaupun yang gue lihat saat itu adalah gue ngerasa levelan lu sekeluarga itu ya apa ya, ya orang kaya lah ya gitu. Gue ngelihatnya saat itu. Enggak lah, Mas. Ya enggak kan, gue ngeliatnya Kan nih, gua cerita kan. iya ini gua nih, ini gua menurut gua nih ya, menurut gua gitu. Tapi lu malah berusaha buat nyari sendiri gitu, padahal lu belum lulus ya gitu, belum lulus kuliah, tapi lu udah berusaha buat nyari uang sendiri gitu, dan akhirnya lu kerja dan ya tadi terus ditimpa musibah. Nah itu gua apa ya Mbak, maksudnya kan lu udah divonis kayak tadi 50-50 gitu, dan lu juga lagi waktu itu ada masalah yang memang berat banget yang tadi lu bilang harus melepas sesuatu gitu, dan ada gak Mbak di bayangan lu saat itu ya udahlah gue mendingan mati aja gitu, ada gak? Enggak lah. Enggak, oh lu tetap mau lanjutin hidup gitu ya? Maksud gue, Iya. gue pengen sembuh gitu. Emang dari lu ada jiwa yang pengen yang Gue ngapain? juga pengen mati. Gue juga heran, emang ada ya kayak gitu. Nah itu satu orang lah buat apa ya? Buat ngedengerin keluh kesah lo. Udah nggak usah ada solusi gitu. Yang penting dengerin aja dia ngomong apa gitu. Kayak lu kan juga berarti di tempat yang di divisi lu yang sebelumnya itu yang menganalisa itu kan lu dengerin kan orang itu. Bu, saya mau bikin usaha ini nih Bu, dengan butuh uang segini, saya punya nanti keuntungannya segini, berarti kan lo ngedengerin kan, jadi lo udah biasa ya gitu. Iya, udah biasa. Cuman saat itu pasti lo ada menganalisis, kayaknya nggak mampu dah, nggak bener nih gitu, pasti ada ya dikit ya, ada pikiran jahat gitu ya. Pasti ada tuh pikiran jahat. Allah kayaknya nggak mampu nih, nggak mungkin nih, pasti ada ya. Itu intuisi itu, pikiran jahat. Benar intuisi. Ya, itu juga mungkin gua nggak tahu ya, intuisi gua ngeliat ini orang apa ya gitu. Gua kadang emang kalau di tempat yang lama ya gitu kayak ada orang bengong, ngapa lu gitu. Pasti emang udah kebiasaan gua kali ya, walaupun nah itu orang ada bilang kepo, tapi kan kalau kayak dia kan orangnya introvert ya, nggak bakal mulai cerita dulu kalau nggak ditanya gitu. Nah makanya butuh orang-orang kayak gua gitu buat. Gue juga introvert Mang. Dari Hong Kong. Maksudnya gue nggak apa ya, maksud gue kalau gue berada lebih di ke circle energinya kali ya. yang gue nggak Lebih ke energi kali ya. Kalau misalnya ada introvert yang memang kayak gue tuh kalau udah di keramaian bisa tapi nantinya capek gitu ya, lelah, pusing ya, gitu gak? Lebih ke orang-orang tertentu aja yang kayak udah satu frekuensi baru bisa kayak gini gitu. Oke, iya. Baru bisa nyablak gitu. Iya, begitu kalau sama orang yang baru ya nggak bisa ya. Cuman nggak bisa ke semua orang juga cerita masalah. Kayaknya orang-orang justru punya masalah masing-masing. Jadi gue lebih banyak jadi pendengar, walaupun kadang pas ngedengerin, lah ya lo baru segitu gue. Cuman kan nggak mungkin gue jawab gitu kan, udah gue diem aja. Betul. Ya diem aja mendingan dah, nggak usah ngasih solusi. Gak apa-apa. Kadang orang Indonesia suka berlomba-lomba menjual penderitaan ya. Lo kan itulah bangga lo lebih. Itulah manusia playing victim. Itulah manusia. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja. Kali aja ya dia butuh ya meringankan beban dia, nggak apa-apa. Ya nggak? Iya, udah. Nah dari lu apa ya, kayak perjuangan yang udah lu lakuin sampai sekarang itu dan nama yang lu dapat sesuai gak menurut lu? Ya sesuai, alhamdulillah ya. Pasti kan apa yang udah Allah gariskan buat gue yang sejauh ini gue lalui kan emang udah atas izin Allah juga begitu, atas kehendak Allah juga begitu. Ya udahlah, kita nggak usah terlalu pusing mikirin, udah ikhlas aja jalanin, nanti Allah yang atur, ada solusinya gitu. Bukan rencana Allah, tapi emang kalau Allah kasih kita masalah, Allah kasih solusinya juga gitu, menurut gue. Jadi karena lu udah laluin yang seberat itu ya, yang udah berat banget sampai ibaratnya
antara ya hidup dan mati ya gitu. Lu 50-50 saat itu gitu. Ya, ya mungkin di luar sana banyak yang lebih berat ya, coba. Iya benar, tapi ya jadi Alhamdulillah sudah berhasil dilalui. betul. Ya, Ya kalau udah berusaha tinggal berdoa aja. Gimana kayak terlalu klise, cuman ya emang kayak gitu ya kayak rumusnya. gitu, benar-benar. Ya saat gua juga pergi meninggalkan kampus kan, gua juga ngerasa saat itu kok gua yang begini ya, gitu maksudnya. Kayak nggak adil ya gitu saat itu ya, saat yang namanya kita masih kecil ya, masih apa ya, masih labil Dengan lah. egonya. Iya, karena kok gue yang ketimpaan kayak gini, kenapa gue yang harus berhenti kuliah nih sekarang gitu, dan gue harus kerja buat nafkahin keluarga gue gitu saat itu. Cuman sampai detik ini ngerasa oh iya ya, memang harus itu ya gitu, memang harus seperti itu ya gitu. Itulah, mantap. Aduh, udah 1 jam lebih nih Mbak. Iya. Lebih banget nih. Dan Ya ada lagi gak yang lu mau sampein buat anak-anak eksklusiver dah, yang kalau denger nih? kalau dengar ya, alhamdulillah bisa kenal apa ya, keberagaman memberi warna, saling memberi warna ya, dari yang memperkenalkan gue ikut apa tuh fit di Masjid Al Bayan ya kan, ikut join fit apa namanya, apa Mang? Nggak tahu. Dulu tuh fit studi Islam terpadu, jadi kayak madit apa ya, Oh iya, katanya baul kayak pesantren ya, kayak pesantren gitu ya. Ya, jadi itu dulu ada aktivitasnya anak Abayan gitu loh. Gue kan bukan anak Abayan, cuman ya gue ikutan aja gitu. Iya. Gitu sampai apa ya, dulu kita main bola, naik pick up, biar Robby nempel bikin Oh iya. itu zaman Iya. bikin basket itu kan lo masih ada kan Mang? Iya masih. Oh Itu kan sampai malam ya. Terus kita iya. ya melalui kegiatan-kegiatan ospek yang sebenarnya kalau boleh milih mendingan nggak usah ya, cuman ya itu wajib ya, Iya, udahlah. nggak penting harusnya ya. Kita, Tapi banyak cerita Mbak, jadi banyak cerita. iya, ya dari situ kita bisa saling tahu satu sama lain, teman-teman ini gimana karakternya ya. Ibaratnya kayak trialnya menghadapi dunia luar pada real life. Iya benar. Jadi ini kayak Nila nih, oh ini kayak Uul nih, oh ini kayak Siska nih. Pas lagi kerja tuh, oh ini kayak Bibir nih, oh ini kayak Gilang nih gitu. Jadi iya sih benar. Patokannya jadi teman kuliah ya. Baca karakter. Beda-beda tuh. Iya sih benar. Karena kita berorganisasi saat itu sebenarnya kan gitu. Ya. Keren. Mudah-mudahan semua keluarga eksklusiver sehat-sehat ya, ada kesempatan ketemu ya. Amin. Kemarin tuh Iko pas ke Indonesia, gue bela-belain gabut juga ke Bogor nyamperin. Itu makanya kemarin juga udah sama Ika nih, terus sama gue yang datang yang ngunjungin gue Siska sama Yuko doang, kata dia gitu. Oh iya sorry kok gue agak tahu lu di Indonesia, IG lu belum follow, gue bilang ya ntar lah. Itu kayaknya gue sounding di grup sih, cuman ya nggak tahu ya kan, masing-masing punya kepentingan, punya kesibukan ya, belum tentu waktunya match. Itu pas libur tahun baru juga ya. Ya gue kan karena anak gue masih kecil jadi nggak kemana-mana, jadi gue available ya udahlah, gabut ayo jalan-jalan ke Bogor. Waktu itu ikut staycation di Bogor sama Yuko. Gitu. Oh dia lagi staycation di sana. Aslinya mereka Bekasi ya, rumahnya Bekasi ya. Iya, kurang tahu dia apa BSD ya? Kayaknya udah di BSD deh. Si yang anak. Jadi Iko bersama keluarga besarnya, Yuko bersama keluarga besarnya, terus gue namu ketemuan di hotelnya gitu. Cuman 1 jam doang kayaknya ketemuan itu, terus foto bareng gitu. Seru sih. Seru. Ya, memperpanjang umur ya. Betul, memperpanjang umur sama murah rezeki gitu. Benar, sama ngerilis stres, benar. Betul. Ya, kapan lah dijadwalkan ya? Iya, ntar sama si Bunda Rahma. Dia itu ya anaknya lagi sunatan ya? Nggak tahu malah. Nggak tahu gue.
nggak diumumin di grup. Iya Kalau kemarin diumumin kan datang semua. nge-share yang Fajar kan, Ma Oh, dengerin gitu. Oh iya Jar, nanti ya Rama lagi sibuk. Oh Fajar lah, ya, lu nggak nyimpen nomor gua. Oh ya Bang, sorry. padahal ini Mang Rahma kan Rahma di Bintaro ya. Mm-mm. Ya Bintaro dan sekitarnya lah ya. Fajar juga. Terus ke rumah Mochi masih deket lah. Hmm. Kalau Bintaro dan sekitarnya gue masih terjangkau lah. Ada ini, lo inget Dina nggak? Iya Dina. Yang barengan Temen lo juga Rahma. lulusnya. Enggak, Dina duluan. duluan Dina Dina ya? Dina mah dari kita pesta apa Semester tuh satu namanya? ya? Pesta apa? Yang pesta angkatan Semester tuh. 1. Oh, dari malam keakraban. Dia Langsung biasanya udah akrab pamit aja. kan. Iya si akrab tuh, langsung akrab tuh. Jadi langsung pamit kan. Lupa gue malah. Oh, Iya, semester langsung 1 ya, pamit. Iya, langsung semester pindah ya. satu. Heeh. Nah itu tuh Dina kan sekarang di Prudensial, terus gue jadi nasabahnya, jadi Oh. masih sering lah lumayan kontak-kontak gitu. Kadang dia suka mampir ke sini, ketemuan pas jam makan siang gitu. So, Kantor lo di mana? wah, kita mah di beda Jauh ya? planet, Citerep. Makan itu Citerep. Ya. Lo berarti dari ini Mang, tinggal di mana sekarang? Lo masih Kalisari, Cijantung. Oh iya jauh ya. Jauh sekali. Cuman kalau misalnya ya Bintaro, cuman ya kalau mau ya weekend lah. Iya, diniatin weekend. Tadi Iya. gue pikir apa mau di sela-sela jam makan siang Oh gitu. iya. Wah gila, gua kesana berapa jam terbang? Naik LRT. Ada LRT nggak sih kita? Ada LRT ada. Oh si Dina bukannya di Cibubur rumahnya ya? Siapa? Dina. Nina. Oh, gue Dina. kemarin ketemuan sama Nina. Oh, Di Lebaran kemarin kayaknya ketemuan gue Lebaran apa ya? 2 bulan lalu apa Bang? Ketemuan sama Nina sekeluarga. dia Bank Mandiri ya? Kalian saingan bank ya? Sama ya? Satu ya? Enggak, gue Nina kan di Mandiri. Beda ya? Bukannya Bank Negara juga? Ya. Hah? Bukannya Bank Negara juga? Mandiri dia, ya BUMN itu. Cuman Mandiri. Kalau gue kan bukan. Iya, maksudnya sama-sama Bank Negara lah. Enggak, gue nggak jualan lah gue. Iya sih. Enggak sih Dina bukan rumahnya di Cibubur ya si Dina? Dina. Enggak. Dina Bintang dia tuh malah. Waktu itu makanya dia ikutan ke rumah Rahma. Lu sempet yang Rahma lahiran tuh. Dina datang juga. Oh. Dia masih sama yang lama Kak, suaminya? Enggak ya? Udah kayaknya? enggak. Iya kayaknya. Kalau di IG sih udah beda. Iya karena terakhir tuh Cibubur rumah dia kan. Terus sekarang gue Bintaro berarti. Gue malah nggak tahu. Cibubur waktu itu. Sempat nawarin jadi nasabahnya cuman udah duluan sama temennya si Dini kalau nggak Asuransi salah. lain. Hah? Kenapa? Asuransi lain. Asuransi lain. Waktu dibayar kan juga ada kesebut dah. Ada tapi edit dah. Ya asuransinya ada lah gitu. Lumayan lah. Gitu. Nyokap bokap sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah gitu ya kerjaannya, jadinya gue nitip nganter aja. Iya nggak apa-apa. Biar jadi kayak apa ya, kebahagiaannya buat mereka gitu. Ada rame lagi Hiburan rumah, lah. gitu, hiburan ya, memperpanjang umur gitu. Udah umur berapa tuh bokap nyokap ya? Udah 60 ada? Nyokap gue 60 ya? 66. Berapa belum sih? 66 ya nyokap gue. Bokap gue 74 ya apa? Anaknya aja udah tua ya ini ya gimana? Ya wis lah. Salamin ya. Salam dari Ya, salam juga buat ini. sehat-sehat ya. Abang Fidi, keluarga Siap. besar kalau di Salam. Kalisari. Bener. Iya Kalisari. Salam juga buat laki lu ya. Mantap lah pokoknya. Bismillah lah. Masih pakai apa yang di pas nikahan itu? VW Kompi, Bang? Masih ada? VW-nya? Enggak, udah dijual buat modal hidup. ekonomi. Iyalah nggak apa-apa lah. Yang penting asoy lah pokoknya. Sehat-sehat lu Mbak ya. Thank you ya.
cerita Ya, sama-sama. perjuangannya mantep lah. Sehat-sehat juga. Berarti lu mau sholat and meeting ya? Mm-mm. Oke. Lagi lo makan siang. Makan siang. Oke, sip. Thank you ya Mbak ya. Oke, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.